Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Prof. Hari ini bahasan kita terkait dengan pertama-tama saya mohon maaf ini, bolak-balik di reschedule. Tadinya mau reschedule setengah satu, ternyata jam satu nanti ada agenda dengan mahasiswa. Akhirnya saya majukan dan ternyata Anda juga ini nanti berurutan ya, setelah problematika lalu mata kuliah Pak Patkur ya Pak salah dimajukan juga di setelah ini. Baik, langsung aja hari ini kita masuk di sesi problematika pembelajaran pada eh, ring faktor. Jadi ring faktor dengan yang memandu diskusi dari Dewi Ratnadi. Ya, persilakan. Nggih, izin mulai nggih, Prof. Mbak Hardianti minta tolong share screen kan, Mbak? Iya Mbak, sebentar ya. Baik, terima kasih. Izin memulai presentasi pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar. Yang terhormat, Profesor Dr. Andes Antonius Cahya Prihandoko, MAPP, SC, PhD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai problematika siswa materi ring faktor. Next, Mbak. Di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama, artikel 1, kemudian skripsi, dan solusi peneliti. Next, Mbak. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu artikel 1. Di mana di sini untuk artikel 1 ini berjudul analisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktur aljabar ring materi ideal. Next, Mbak. Yang ditulis oleh Abdul Rosid, Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Artikel ini terbit di Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktur aljabar ring pada materi ideal. Nah, penelitian ini dilakukan di STKIP Muhammadiyah Kuningan pada mahasiswa Pendidikan Matematika semester 5. Penelitian ini membandingkan data hasil tes struktur aljabar ring pada materi ideal dan data hasil wawancara. Next, Mbak. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini, mata kuliah struktur aljabar itu kan menekankan pada teori-teori dasar dan pembuktian teorema, serta sedikit aspek perhitungannya. Nah, penekanan pada hal tersebut menyebabkan mahasiswa senantiasa mengalami kesulitan dalam memahami mata kuliah struktur aljabar. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi perkuliahan yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya minat dan daya tarik mahasiswa pada materi kuliah struktur aljabar. Nah, mahasiswa itu terbiasa dengan perhitungan matematika, tidak terbiasa dengan proses pembuktian matematika. Mahasiswa itu kesulitan mengaitkan konsep-konsep yang begitu banyak terhadap permasalahan yang dihadapinya, sehingga mengalami kesulitan yang menentukan langkah apa yang akan ditempuh dalam membuktikan soal-soal tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran struktur aljabar ring, mahasiswa mengalami kesulitan dalam pembuktian. Dalam materi ideal, kesulitan yang dimaksud adalah pembuktian ideal. Banyaknya kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan soal itu bisa menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi-materi yang ada. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, selanjutnya diteliti dan dikaji lebih lanjut sehingga bisa ditemukan solusi permasalahannya. Next, Mbak. Nah, di sini ada soal 1 pada subjek A. Untuk soalnya yaitu masing-masing merupakan ideal dalam R. Buktikan bahwa U1 irisan U2 merupakan ideal dalam R pula. Nah, jadi di sini ada suatu soal di mana di sini ada jawaban dari subjek A.
Nah, di situ terlihat bahwasanya subjek A membuktikannya dengan menggunakan bilangan. Ada anggota R, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4. U1 0, 1, 2, 3. Untuk U2 anggotanya 0, 1, 2. Jadi subjek A itu memisalkan menggunakan bilangan. Nah, subjek A itu melakukan pembuktiannya dengan memisahkan anggota himpunan dengan bilangan dan kebingungan dalam menentukan arah pembuktiannya. Ketika ditanya pada saat wawancara, bagaimana cara subjek A itu menyelesaikan soal tersebut, mereka itu menjawab menggunakan angka bilangan untuk permisalannya. Nah, untuk kesulitannya, di situ subjek A kesulitan karena tidak ada anggota himpunannya. Makanya dia itu memisalkan menggunakan bilangan. Nah, dari paparan tersebut bisa dikatakan bahwasanya subjek A tidak tahu cara mengawali pembuktian. Next, Mbak. Nah, untuk permasalahan satu pada subjek B. Nah, di situ terlihat berbeda ya cara membuktikan antara subjek A dengan subjek B. Di situ memang tidak memisahkan anggota himpunan dengan bilangan, tetapi terlihat kebingungan arah pembuktiannya. Ketika pada saat wawancara ditanyakan kesulitan apa yang dialami oleh subjek B, nah subjek B itu kebingungan di langkah awal mana yang harus dilakukan. Nah, jadi di situ terlihat bahwasanya kesulitannya gambaran konsep yang dimiliki oleh mahasiswa tidak memadai untuk menyusun suatu pembuktian. Next, Mbak. Nah, masuk pada permasalahan kedua, subjek A. Nah, untuk soalnya, misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan E dan S adalah suatu ideal dalam R. Jika elemen satuan E elemen S, maka buktikan S sama dengan R. Di situ masih tetap sama, untuk subjek A menggunakan bilangan dalam permisalannya. Terlihat bahwa subjek A itu mengerjakan untuk soal nomor 2 tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1. Mereka memisahkan anggota himpunan dengan bilangan dan juga kebingungan dalam menentukan arah pembuktian. Jadi di situ permasalahannya tetap sama. Subjek A itu tidak tahu cara mengawali pembuktian. Next, Mbak. Oke, pada subjek B untuk permasalahan kedua, sama juga tidak jauh berbeda dengan jawaban pada saat nomor 1. Jadi di situ subjek B tidak memahami definisi dari S sama dengan R sehingga arah pembuktiannya keliru. Nah, dari hal tersebut, kesulitan subjek B itu tidak memahami dan tidak dapat menyatakan definisi. Next, Mbak. Untuk permasalahan ketiga, subjek A, di situ subjek A tidak tahu cara mengawali pembuktian, tetap pada permasalahan yang pertama. Kesulitan siswa yang pertama tidak tahu cara mengawali pembuktian. Next, Mbak. Nah, pada subjek B untuk permasalahan ketiga, di situ keliru dalam permisalan anggota himpunan. Ketika ditanyakan pada saat wawancara, kesulitan subjek B itu penentuan anggota-anggotanya. Kalau anggotanya masih berbentuk aljabar, nah dia itu kebingungan, kesulitan dan kebingungan begitu. Jadi bisa diidentifikasi mengenai kesulitan subjek B mempunyai keterbatasan intuisi yang terkait dengan konsep. Jadi kurang dalam pemahaman konsepnya. Next, Mbak. Nah, untuk permasalahan 4, subjek A, untuk soalnya, jika A dan B adalah ideal-ideal dalam ring R dan A irisan B sama dengan 7, maka untuk A elemen E dan B elemen B, buktikan bahwa AB sama dengan 7. Nah, dari subjek A itu terlihat bahwasanya dia itu tidak memahami dan tidak dapat menyatakan definisi serta tidak tahu cara mengawali pembuktiannya. Tetap ya dia itu menggunakan permisalan bilangan. Seharusnya menggunakan yang lebih umum seperti U1, U2, U3 gitu. Next, Mbak. Nah, pada subjek B di sini terlihat juga tidak memahami dan tidak dapat menyatakan definisi serta tidak tahu cara mengawali pembuktiannya. Next, Mbak. Nah, pada soal permasalahan kelima subjek A, soalnya jika U ideal dalam R dan A merupakan
subring dari R, maka buktikan U irisan A ideal dalam A. Nah, subjek A ini juga sama permasalahannya, tidak tahu cara mengawali pembuktian, tetap memisahkan anggotanya dengan bilangan. Kemudian, next Mbak. Nah, pada subjek B, next Mbak. Nah, pada subjek B juga sama, itu terlihat tidak tahu cara mengawali pembuktian. Jadi hasil identifikasi dari artikel yang pertama itu terdapat beberapa kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktur aljabar ring materi ideal, yaitu kesulitan dalam melakukan permisalan anggota himpunan, kemudian tidak dapat menyatakan definisi, mempunyai keterbatasan intuisi yang terkait dengan konsep. Gambaran konsep yang dimiliki oleh mahasiswa juga tidak memadai untuk menyusun suatu pembuktian. Kemudian mahasiswa kesulitan dalam menentukan langkah awal pengerjaan soal yang diberikan. Nah, masuk pada pembahasan skripsi. Next, Mbak. Nah, di sini untuk skripsinya berjudul Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Mata Kuliah Struktur Aljabar Ring pada mahasiswa semester 6. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tipe kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester 6 dalam menyelesaikan soal pada mata kuliah struktur aljabar ring dan apa saja faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Untuk subjek penelitiannya yaitu 5 mahasiswa dari 33 mahasiswa diambil tingkat kesalahan yang sering terjadi. Next, Mbak. Nah, untuk kesalahan yang pertama, di sini terdapat kesalahan fakta. Nah, kesalahan fakta itu kesalahan yang cukup sering dilakukan berupa kesalahan dalam menuliskan lambang atau simbol matematika. Kemudian kesalahan tidak dapat menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, pada jawaban subjek A di sini, nah, diketahui subjek A itu melakukan kesalahan fakta yang didasarkan pada ciri-ciri kesalahan yang sesuai dengan indikator kesalahan fakta pada penelitian skripsi ini. Nah, ada 2 indikator dalam skripsi ini, yaitu kesulitan dalam menuliskan simbol matematika, kemudian kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, dilihat dari jawaban subjek A di situ, kesalahan yang dilakukan itu termasuk pada tidak menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, yaitu belum memahami bagaimana menuliskan informasi yang ada dalam model matematikanya. Next, Mbak. Nah, untuk kesalahan konsep itu dikatakan melakukan kesalahan konsep apabila mahasiswa tidak mampu memahami apa yang ditanyakan dalam soal, tidak mengerti dalil, hukum, aturan, atau rumus yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, di situ pada soal nomor 3, 4, dan nomor 3, 1, dan 2, subjek B itu dapat mengerjakan soal dengan baik. Namun pada poin D, pada distributif X terhadap operasi penjumlahan, di situ tidak dapat menuntaskan untuk pekerjaan yang distributif. Nah, pada indikator kesalahan konsep, di sini ada 2, yaitu ada 3, kesalahan dalam menggunakan dalil, kesalahan dalam menggunakan aturan rumus, kemudian tidak menyelesaikan penyelesaian yang telah dilaksanakannya. Nah, jadi jika dilihat dari penyelesaian subjek B, jawaban dari subjek B, maka subjek B itu melakukan kesalahan yang sesuai dengan indikator kesalahan konsep yang terletak pada pekerjaan mahasiswa yang tidak menyelesaikan langkah distributifnya. Jadi mahasiswa itu tidak memahami penyelesaian distributif dengan tepat. Next, Mbak. Kemudian pada kesalahan teknis. Nah, kesalahan teknis di sini apabila mahasiswa tidak teliti dalam menjawab soal. Kesalahan dalam menghitung, dalam mengerjakan soal, meskipun dapat menggunakan algoritma, namun jika melakukan kesalahan hitung, maka akan memberikan hasil yang salah. Nah, pada jawaban subjek, Mbak itu nggak bisa ini, Mbak. Pada jawaban subjek A itu, untuk kesalahan teknis itu ada 2 indikator, ada kesalahan dalam operasi hitung dan kesalahan dalam melaksanakan operasi aljabar.
Nah, subjek A itu kesalahan yang dilakukan itu sesuai dengan indikator, yaitu pada pekerjaan mahasiswa yang tidak menjawab hasil operasi aljabarnya. Nah, jadi terlihat bahwasanya mahasiswa itu tidak memahami jika harus menuliskan hasilnya. Next, Mbak. Nah, kemudian menarik kesimpulan. Nah, dikatakan kesalahan menarik kesimpulan apabila mahasiswa itu tidak dapat memberikan alasan yang tepat atas kesimpulan yang telah dibuatnya. Di situ sudah tertera jawaban dari subjek E untuk soal 1, 2, 3, 4 itu benar. Kemudian, sebentar, untuk indikator kesalahan menarik kesimpulan itu mahasiswa tidak dapat menunjukkan bukti yang mendukung penarikan kesimpulan yang telah dibuatnya. Nah, kesalahan pada subjek E ini yaitu mahasiswa tidak menuliskan kesimpulannya, jadi tidak ada kesimpulan di situ. Jadi mahasiswa itu tidak mengerti jika harus menuliskan kesimpulannya gitu. Nah, hasil identifikasi menunjukkan bahwa next Mbak, terdapat beberapa kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktur aljabar ring, antara lain pada indikator kesalahan fakta itu sebanyak 26,51%. Kemudian kesalahan konsep sebanyak 18,93%, kesalahan teknis sebanyak 11,36%, dan kesalahan menarik kesimpulan sebanyak 6,06%. Next, Mbak. Nah, di sini juga ada beberapa solusi dari penelitian yang saya temukan pada jurnal Theorems. Di situ ada berjudul peningkatan hasil belajar mahasiswa mata kuliah struktur aljabar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas 2013A Prodi Pendidikan Matematika UMI Solo. Kemudian ada juga kemampuan pemecahan masalah struktur aljabar mahasiswa pendidikan matematika dalam pembelajaran berbasis kreatif problem solving. Dan untuk artikel ketiga, keefektifan model TIPEC pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dalam pembelajaran aljabar modern. Dan solusi yang terakhir, implementasi strategi pembelajaran tim based learning pada mata kuliah struktur aljabar. Jadi ini lebih ke solusi umumnya pada struktur kuliah pada kuliah struktur aljabarnya. Jadi di situ bagaimana caranya supaya pengajar atau guru mendorong dan memfasilitasi mahasiswa supaya berperan aktif dalam kegiatan perkuliahan serta memperbanyak pelatihan soal sehingga akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan struktur aljabar. Next, Mbak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Monggo dipersilakan teman-teman jika ada pertanyaan. Baik, yang terlihat di sini ada Mbak Hardianti sama Mbak Karina. Dipersilakan kepada Mbak Hardianti terlebih dahulu, ya. Baik, Mbak. Jadi gini, Mbak, yang mau saya tanyakan. Tadi itu kan problematika pada di artikel yang pertama, itu kan rata-rata mahasiswa itu tidak tahu cara mengawali pembuktian gitu ya, Mbak. Nah, mungkin bagi mahasiswa S1, apalagi mahasiswa baru gitu ya, dia kan memang belum mengerti cara mengawali pembuktian. Nah, strategi untuk mengatasi itu bagaimana, Mbak, menurut Mbak Dewi? Kemudian, soalnya itu kan kalau dia belajar dari buku atau tadi yang solusi Mbak Dewi sebutkan, diberi latihan terus-menerus gitu ya. Nah, kalau tetap tidak tahu caranya kan, tidak tahu caranya mengawali pembuktian itu kan ya nanti sama saja gitu Mbak ya.
Apalagi kan rata-rata di buku perkuliahan itu kadang penjelasannya kurang lengkap, itu dari mananya gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua saya itu di artikel kedua tadi yang Mbak Dewi jelaskan, itu kan problematikanya karena tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, ini apakah ketika dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya itu berpengaruh terhadap langkah-langkah selanjutnya gitu Mbak, atau terhadap proses penyelesaian soalnya nanti. Karena kan misal ya, mahasiswa ini sebenarnya bisa gitu memecahkan soal itu dengan benar, tapi ya ini tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Dewi? Oke, baik Mbak. Jadi yang saya tangkap ya dari pertanyaan Mbak Hardianti, untuk artikel yang pertama tadi ada kesalahan atau kesulitan dari siswa tidak tahu cara pembuktian ya, mengawali pembuktian. Nah, jadi strategi apa untuk mengatasi hal tersebut begitu. Kemudian untuk pada pembahasan yang skripsi tadi, di situ siswa kesulitan dalam tidak menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, apakah itu akan berpengaruh pada langkah selanjutnya? Begitu nggak, Mbak? Iya, Mbak Dewi, seperti itu pertanyaan saya. Oh, nggak, Mbak. Siap. Saya tampung dulu, nggak, Mbak. Ya, Dipersilakan, Mbak Karina. Ya Mbak Dewi, terima kasih. Tadi kalau nggak salah ya Mbak, di slide 22 itu kan ada hasil identifikasi ya Mbak. Nah, itu ada apa kesalahan fakta sebanyak 26,51%, kemudian konsepnya 18,93%, teknisnya sebanyak 11,36%, dan menarik kesimpulannya itu 6,06%. Nah, itu kan kalau dijumlahkan belum ada 100% ya Mbak. Yang mau Oh, saya tanyakan itu sisanya kemana gitu Mbak? Apakah salah ketik atau bagaimana di artikel tersebut? Atau mungkin ada yang belum tertuliskan di situ? Seperti itu Mbak Dewi. oh iya, Mbak. Siap. Terima kasih. Berarti berarti ini ya Mbak, ketika dijumlahkan dari presentase mengenai kesalahan fakta, konsep teknis, kemudian menarik kesimpulan, itu tidak pas 100% gitu kan Mbak ya? Iya Mbak, kan itu Oh, presentasi, pakai presentasi soalnya. oke, oke Mbak. Terima kasih Mbak. Sebentar. Baik Mbak, saya izin menjawab langsung ya pertanyaan Mbak Karina mengenai presentase dari beberapa kesalahan ini, kenapa tidak pas 100%. Nah, ketika saya menjumlahkan dari kesalahan fakta, konsep, teknis, menarik kesimpulan, itu ternyata memang tidak pas 100%. Dan saya baca lagi deskripsinya, di sini juga tidak ada skor maksimal, Mbak. Jadi untuk saya mengecek kok bisa tidak nyampe 100%, nah itu tidak bisa gitu loh, Mbak. Jadi memang dari datanya sudah seperti itu, data deskripsi itu. Oh, jadi emang nggak bisa dilacak gitu ya Mbak, apa dijumlahkan Iya, ulang atau mungkin kesalahannya ada di mana seperti itu. iya, Jadi Mbak, tidak bisa. ya udah Mbak, oke. Itu saja sih Gitu. yang ingin saya luruskan. Iya. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hardianti mengenai strategi untuk mengatasi tidak tahu cara mengawali pembuktian ya Mbak. Kalau dari saya pengalaman saya dulu Mbak di S1 itu juga kesulitan ketika belajar struktur aljabar karena memang banyak pembuktiannya gitu kan. Jadi di situ menurut saya metode yang harus digunakan dalam pembelajarannya itu harus tepat, Mbak. Jadi misalkan ya dosen itu ngajar. Misalkan dosen itu ngajar, ketika beliau tidak menggunakan metode yang tepat,
pasti akan dirasa sulit kepada mahasiswanya. Bagaimana Mbak? Itu tadi putus yang Oh, awal-awal. enggak, Mbak. Ini sudah jelas belum, Mbak? Yang ini sudah jelas Mbak. Oh, enggak. Suaranya Mbak Hardianti di saya putus-putus, Mbak. Oke, saya ulangi, nggih, Mbak. Jadi, pengalaman saya dulu pas waktu S1-nya, waktu belajar struktur aljabar memang kesulitan nih, Mbak, dalam pembuktian-pembuktian gitu. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki itu mengenai metode yang digunakan dalam pembelajarannya. Karena ketika dosen menggunakan metode yang kurang tepat, menurut saya itu akan kesulitan, Mbak. Misalkan dosen itu ya sudah apa ya, lebih aktif dosennya misalkan ya yang ngejelasin, tapi penjelasannya itu gimana ya, tidak bisa ditangkap oleh mahasiswanya gitu loh, Mbak. Kan terkadang ada yang paham tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, kayak gitu tuh, Mbak. Jadi jadi harus menggunakan metode yang tepat kayak gitu menurut saya. Kemudian guru itu harus lebih menekankan dalam mengajarkan pembuktian. Jadi tidak hanya melakukan satu kali pembuktian saja, tapi beberapa kali pembuktian kayak gitu. Jadi misalkan nih udah melakukan pembuktian. Nah, tidak cukup di satu pembuktian itu saja, tapi kasih lagi soal pembuktian. Nah, kayak gitu. Jadi seperti diulangi kayak gitu, Mbak. Kemudian mungkin bisa menggunakan itu, Mbak, video pembelajaran, menonton video pembelajaran. Jadi mahasiswa itu tidak hanya apa ya, referensinya itu nggak hanya ke penjelasan dari guru gitu, tapi bisa mencari video pembelajaran kayak gitu. Menurut saya itu, Mbak, untuk strateginya. Kemudian untuk mengenai yang tadi ya, Mbak, apakah ketika menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan akan berpengaruh pada langkah selanjutnya. Nah, kalau menurut saya, nggih, Mbak, sebenarnya ketika siswa itu mau mengerjakan soal dengan menuliskan yang diketahui atau tidak diketahui, itu menurut saya tidak bermasalah, Mbak, mengenai proses selanjutnya. Karena ada yang begini kan, Mbak, mereka membaca soalnya nih, oh, yang diketahui ini, yang ditanyakan ini, tetapi mereka tidak paham konsepnya untuk mengerjakan. Nah, jadi di situ kan berarti hmm, ketika mereka menuliskan apa yang diketahui sama yang ditanyakan, belum tentu mereka bisa mengerjakan soal itu, begitu. Nah, tetapi terkadang kan ada juga nih, Mbak, setidaknya dituliskan deh apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kan nanti dapat poin kayak gitu. Nah, ada juga gini, Mbak, kenapa mereka menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan? Terkadang untuk memudahkan siswa itu untuk mengerjakan soal tersebut. Karena misalkan ya, Mbak, di apa ya, kayak aritmatika sosial tuh kan, misalkan sepeda motor berwarna hijau, masa nanti dalam pengerjaannya ditulis sepeda motor berwarna hijau ditambah sepeda motor berwarna biru. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama gitu kan, Mbak. Nah, jadi kan bisa menggunakan bisa dimisalkan kayak gitu, menggunakan simbol kayak gitu. Misalkan sepeda motor berwarna merah sama dengan Z, misalkan kayak gitu. Jadi menurut saya biar bisa memudahkan siswanya dalam mengerjakan soal tersebut kayak gitu, Mbak. Jadi menurut saya tidak mempengaruhi proses selanjutnya sih, Mbak. Tapi mungkin lebih memudahkan si si siswanya untuk mengerjakannya begitu. Begitu, Mbak Ardianti. Mbak, Suara saya terdengar ya Mbak? enggak terdengar tapi rada putus-putus sih, Mbak. Oh iya ya. Nggih. Jadi yang saya tangkap dari penjelasannya Mbak Dewi itu terkait apa yang saya tanyakan. Nah itu strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi bagaimana mahasiswa itu sulit mengawali pembuktian itu. Jadi dosen harus menggunakan metode yang tepat gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian Nggih. kemudian menggunakan video pembelajaran itu ya kayak di Iya, YouTube itu Mbak. ya Mbak ya. Oh iya ya. Iya, bisa. Kemudian yang ini Mbak, yang apa? Per, Yang yang diketahui itu, Pak. ya yang diketahui dan ditanya itu berarti kan
tidak bermasalah, tapi dia itu hanya untuk mempermudah siswa gitu, Mbak. Iya, Mbak, betul. Berarti itu termasuk problema apa enggak, Mbak? Tergantung dari ininya sih, Mbak. Eh, misalkan nanti diminta untuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Misalkan siswa itu tidak menuliskan yang diketahui sama yang ditanyakan, termasuk problem menurut saya. Oh, tergantung perintah dari apa yang diteliti itu berarti. Enggak, Mbak. Oh, iya, iya, iya. Ya, soalnya kan Iya, biasanya ada anak yang memang pinter gitu ya. Kadang ada anak Olimpiade itu dia langsung langsung mengerjakan mengerjakan ke gitu kan, Mbak ya. prosesnya. Iya, ke prosesnya. Nggak pakai diketahui, ditanya gitu kan. Jadi ya Iya, mungkin makanya saya tanyakan apa itu termasuk problema atau tidak gitu. iya, Mbak. Ya, Iya, ya. karena kan kalau anak-anak apa tadi, Mbak? Olimpiade ya, karena kan Mm-mm. menurut dia tuh bakal menghabiskan waktu yang banyak, mending langsung Iya, hitung aja, karena sudah paham gitu. Iya, Mbak. iya, ya, Mbak. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih jawabannya ya, Mbak. Oke, Mbak, Sami. Eh, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mungkin ada saran atau masukan dari Prof. Anton. Baik, mungkin ada lagi yang lainnya mau mendiskusikan ini, karena nampaknya di dalam eh, apa makalah itu juga eh, eh, problematikanya masih untuk problematika struktural Jabar secara umum, gitu. Berarti sebenarnya ada yang mendekati ke masalah ini apa ring faktor, yang ini terkait dengan ideal. Nah, apa untuk bisa menyusun sebuah ring faktor, maka supremnya harus merupakan sebuah ideal. Itu. Tetapi yang secara apa utuh untuk menunjukkan adanya ring faktor itu belum belum muncul itu ya. Nah, saya kira analog sebenarnya persoalan problematika pada ring faktor ini dengan problematika pada grup faktor. Di bagian pertama kita mengenal the grup, nah, di situ kita juga mengenal grup faktor. Nah, ini seringkali problematikanya adalah cara pandang dari mahasiswa terkait dengan ring faktor ini. Apakah itu ring faktor ataupun grup faktor? Nah, ini kenapa disebut sebagai apa istilah faktor di sini? Ya karena memang ini apa namanya modulunya itu nanti dinotasikan dalam bentuk pembagian itu, jadi modulu tertentu. Jadi artinya ring faktor apa ya, pada modulu. Jadi yang membentuk ring faktor itu adalah sama seperti grup faktor itu adalah sebuah kalau di dalam ring faktor itu subringnya itu merupakan sebuah ideal. Kalau bukan ideal maka dia tidak bisa membentuk ring faktor. Nah, cara pandang ini yang seringkali apa eh, menjadi problematika bagi mahasiswa untuk memahami. Walaupun sebenarnya konteksnya itu mirip. Jadi seperti ini. Kalau kita memandang himpunan apa ring induknya itu adalah himpunan mahasiswa FKIP. Mahasiswa FKIP, maka ya, semua mahasiswa FKIP itu. Nah, kemudian mahasiswa FKIP tadi kemudian terpartisi ke dalam prodi-prodi. Ada prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan
biologi, pendidikan fisika, begitu ya. Ini. Nah, yang namanya ring faktor itu kita memandang himpunan FKIP tadi bukan himpunan mahasiswa, tetapi himpunan prodi-prodi. Gitu. Jadi himpunan prodi-prodi. Jadi misalkan dalam ring faktor dari FKIP modulo prodi matematika, misalkan seperti itu. Maka kosetnya, ya, jadi koset himpunan semua koset dari prodi matematika itu yang apa namanya diimplementasikan. Ini. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya, saya mau nyoba ini. Ya nih, kalau beda di dalam set, misalkan ya. Di dalam set itu kan kita memandang semua bilangan bulat gitu ya. Kita pandang semua bilangan bulat. 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengambil suatu subring di sini. Set itu hanya ring saja. Ya. Dia merupakan integral domain, tetapi dia bukan field. Jadi, tapi intinya dia adalah satu ring. Ya. Jadi karena yang kita butuhkan hanya ring saja, bukan selebihnya. Dan pokoknya yang penting himpunan induk itu merupakan sebuah ring. Lalu kita ambil sebuah subring. Ya, saya ambil sebuah subring, katakanlah subringnya itu adalah 5 set. Nah, 5 set. Maka ya, semua kelipatan dari 5. Dia ada 0, tab 5 kali 0. Kemudian 5 kali 1, 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15, dan seterusnya. Negatif 5. Kemudian negatif 10, dan seterusnya. 5 set. Nah, himpunan koset-koset dari 5 set ini tentunya akan mempartisi set ini nanti. Ya, kita lihat partisinya ada berapa. Di himpunan 5 set tadi akan mempartisi Z kepada berapa kelas partisi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada semua bilangan yang merupakan kelipatan dari 5. Ya, semua kelipatan 5. Atau partisinya, 1 tidak masuk di sini ya. Jadi 1 tidak masuk di sini. Jadi kita pandangin dulu di atas ini. 1 tidak masuk, maka berarti kita bisa bikin koset dengan pembangunnya adalah 1. Nah, kalau ini tadi pembangunnya adalah 0. Ya, jadi artinya ada 0 di sini. Ya, maka kemudian kita bisa ambil koset 1 plus 5 set. 1 plus 5 set. Ya, sehingga ditambah dengan 1. Nah, di sini maka di sini ada negatif 9, negatif 4, kemudian 1, 6, 11, lalu 16. Terusnya. 2 belum masuk, maka kita bisa bikin koset dengan dengan generatornya adalah 2. Ya, di semua ini kita tambah dengan 2. Itu dari 5 set tadi. Ada negatif 8, kemudian negatif 3, lalu ada 2, ada 7, ya, kemudian ada 12, ada 17, dan seterusnya. Kemudian 4 belum masuk, ya, jadi di sini 4 belum masuk, maka 3 belum masuk, lalu kita ambil koset 3 plus 5 set. Ya. Di sini kemudian negatif 7, negatif 2,
kemudian ada 3, ada 8, ada 13, ada 18, ya, seperti itu. Kemudian 4 plus 5Z, 4 plus 5Z. Nah, kemudian di sini ada negatif 6, kemudian negatif 1, ada 4, ada 9, ada 14, ada 19, dan seterusnya. Nah, 5. Nah, 5 sudah masuk di sini. Ya, berarti sudah terulang lagi. Ya, sehingga ini akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Kemudian ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Maka keseluruhan 5Z digabung dengan 1 plus 5Z digabung 2 plus 5Z gabung 3 plus 5Z digabung 4 plus 5Z ini kembali akan membentuk Z. Dan di antara mereka saling asing ya, sehingga tidak ada sehingga dengan demikian apa namanya Z itu akan terpartisi kepada 5 kelas koset-koset dari 5Z. Dan 5Z itu adalah sebuah ideal ya, jadi sebuah ideal dari Z. Ya, sehingga dari sini kita akan bisa membentuk ya sebuah ring faktor dari Z modulo 5Z. Nah, kita tuliskan seperti ini. Ring faktor itu. Jadi ring faktor dari Z modulo 5Z. Ini artinya bahwa himpunan semua koset dari 5Z di dalam Z. Gitu. Ini anggotanya apa saja? Ini anggotanya ini. Ya, tadi kan ini di Z itu tadi ada 5Z, itu semua kelipatan 5, kemudian yang 1 plus 5Z berarti semua bilangan bulat bila dibagi 5 sisanya 1, 2 plus 5Z berarti semua bilangan bulat bila dibagi 5 sisanya 2, dan seterusnya sampai dengan semua bilangan bulat bila dibagi 5 sisanya 4. Oke, sehingga kita bisa membentuk ini 5Z. Sehingga ring faktor. Nah, di sini kalau di sini tadi kita ini sebut kita ada ring gitu ya. Nah, kemudian 5Z-nya itu adalah idealnya. Ya, ini adalah idealnya. Maka kita bisa membangun suatu ring faktor. Adalah ring faktor. Ring faktor dari Z pada modulo 5Z. Artinya himpunan semua koset dari 5Z di dalam Z. Sehingga isinya adalah ini. Isinya adalah 5Z itu sendiri. Kemudian 1 plus 5Z. Kemudian 2 plus 5Z. Nah, kelas-kelas kan itu akhirnya. 3 plus 5Z. Ini saya mas. Ini. Kemudian, nah terakhir 4 plus 5Z. Ini. Ya, jadi tadi kita memandang Z itu sebagai himpunan ini. Ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan ring faktor, dengan modulunya adalah sebuah ideal, yakni 5Z, ya, maka isinya adalah semua koset dari 5Z di dalam Z. Ada 5Z itu sendiri, ya ini. Itu. Jadi berupa kelas-kelas, nanti himpunan berupa kelas-kelas. Itu. Nah, sehingga apa kaitannya nanti antara operasi-operasi elemen-elemen di dalam Z dengan operasi-operasi yang ada di sini. Nah, maka kita akan bisa melihat di sini. Ini kan isinya 0 plus 5Z, 1 plus 5Z, 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, 4 plus 5Z. Maka Z per 5Z itu nanti akan isomorfis. Ya. Dia akan isomorfis dengan Z5. Nah, dimana Z5 isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini. Sehingga kita bisa mengkorespondensikan satu-satu di antara mereka. 5Z kita hubungkan dengan 0, kemudian 1 plus 5Z dengan 1, 2 plus 5Z dengan 2, 3 plus 5Z dengan 3, 4 plus 5Z dengan... Sehingga mereka isomorfis. Sehingga Z, ring faktor Z modulo 5Z, itu akan isomorfis dengan Z.
begitu. Ya, dan ini merupakan kelas-kelas juga ini. Jadi Z5 itu 0, 1, 2, 3, 4 itu bukan merupakan bilangan bulat ya, tapi dia adalah kelas-kelas ya. Kelas 0 itu ya tadi semua bilangan bulat kelipatan 5. Kelas 1 semua bilangan bulat sudah dibagi 5, sisanya 1. Kelas 2 semua bilangan bulat dibagi 5, sisanya 2 dan seterusnya. Ini. Sehingga mereka akan memiliki suatu keisomorfisan di dalam penerapan ini. Nah, oke, sehingga nampak di sini dari ini kalau kita analogikan dengan tadi FKIP ya, FKIP kemudian anggap idealnya itu adalah prodi pendidikan matematika begitu, maka prodi yang lain itu merupakan koset-kosetnya di sini. Ya, karena akan himpunan semua prodi-prodi dalam FKIP tadi nanti akan mempartisi FKIP. Ya, jadi prodi matematika, ini kemudian prodi biologi, prodi fisika, prodi bahasa Indonesia, prodi sejarah, begitu ya. Ini akan mempartisi. Ya. Jadi artinya di antara mereka itu saling asing. Jadi artinya tidak ada satupun mahasiswa yang ada di kelas 5 set itu berada di sini, tidak ada. Jadi yang mereka saling asing. Mahasiswa pendidikan matematika tidak mungkin menjadi anggota juga pada pendidikan biologi, tidak mungkin. Jadi mereka cukup satu aja. Tetapi keseluruhan ini, ya semua kelas ini kalau digabung jadi satu, ini akan kembali menghasilkan yang atas. Itu konsep dari ring faktor. Jadi dari ring faktor, kemudian nanti kita akan bisa. Nah, dikembangkan lagi, maka pada bagian akhir itu pada ring faktor itu nanti kita akan analog juga dengan grup faktor, yakni melihat adanya teorema dasar homomorfisme. Ya. Berawal dari sebuah homomorfisme, kemudian kita bisa bangun ring faktor, kemudian ring faktornya nanti akan menjadi memiliki keisomorfisan dengan yang ring yang lain, ya, sehingga kita akan bisa melihat keisomorfisan itu sebagai misalkan contoh misalkan ini kalau 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 atau janganlah 2 ditambah 3 di dalam set 5 itu sama dengan 1. 2 tambah 3 ya 1 2 3 ya. 2 tambah 3 itu 0 ya. 2 tambah 3 itu 0 pada set 5. Maka di sini pun juga kita akan bisa kelas atau koset 1 plus 5 set 2 plus 5 set ditambah dengan kelas 3 plus 5 set itu akan menghasilkan kelas 5 set. Gitu. Ya, jadi sama dengan itu analoginya. 2 tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini kalau ini kita operasikan 2 plus 5 set ditambah dengan 3 plus 5 set itu akan menghasilkan 5 set. Kalau dihubungkan dengan ini bagaimana? Ya ini bilangan bulat yang ada di 2 plus 5 set ini kalau ditambah dengan bilangan bulat yang ada di dalam 3 plus 5 set ini nanti akan menghasilkan bilangan yang ada di 5 set. Ini. Ya, jadi contohnya misalkan di 2 set itu ada negatif ada 2 misalkan. Ya, ada 2 di sini. Di 3 plus 5 set itu ada 8. Nah, 2 ditambah 8 itu 10. Nah, 10 itu ada di sini, di dalam 5 set. Nah, itu memandangnya seperti itu. Jadi, ini yang seringkali kalau kita tidak terjemahkan lebih dalam lagi, maka ini akan menjadi kesulitan kepada mahasiswa. Kenapa? Karena kalau dia hanya memandang Z plus 5 Z, ya. Z modulo 5 Z, ya. Maka katakanlah kalau misalkan bikin tabel Kelly misalkan, bikin tabel Kelly 0 1 2 3 4 ya, seperti ini. Ya, membuat tabel Kelly-nya 0 1 2 ini berikan lagi. Ini, nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada 5 set, kemudian 1 plus 5 set,
kemudian 2 plus 5 set, kemudian 3 plus 5 set, kemudian 4 plus 5 set. Kemudian di sini ada 5 set, kemudian 1 plus 5 set. Nah, 2 plus 5 set. Nah, kalau dia tidak memahami adanya keisomorfisan struktur ini dengan ring lain yang lebih mudah kajiannya, ya, maka dia akan kebingungan. 4 plus 5 set. Apalagi operasinya nanti operasi perkalian gitu ya, operasinya perkalian. Gitu. Nah, kalau dikalikan gimana itu ya? Bingung, 5 set dikalikan dengan 5 set hasilnya apa? Nah, ini yang menjadi kebingungan dari mahasiswa itu. Nah, jadi karena yang dioperasikan ini adalah koset-koset itu ya. Koset 5 set dikalikan dengan 1 plus 5 set. Hasilnya apa? Nah, maka kalau dengan mengetahui adanya ini isomorfis dengan Z5 ya. Isomorfis dengan Z5. Z5 itu isinya 0 1 saya ini dulu. Nah, maka kan ada 2, ada 3, 4. Ya, kemudian di sini ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini kan mudah. Misalkan kalau ini operasinya operasi perkalian nanti, modul 5. Nah, perkalian modul 5 pada set 5. Ya, maka perkaliannya ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ya, di akhirnya sama. 1. Nah, 1 ini unity. Ya, sehingga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 2 kali 2, nah, dalam set 5, 4. 2 kali 3, 1. Ya, benar ya. 2 kali 3, 1 ya. Ya, oke. 2 kali 4, 8 berarti 3 di sini. Itu. 4, 1, 3. 3 kali 3, 9 berarti 4. Situ. 3 kali 4, ini 12. Oke, berarti nanti di 2 di situ. Tadi 3. Ya, kan seperti itu. Ini 2 di sini. 4 kali 4 berarti ini 1. Oke. Nah, akhirnya dengan tahu seperti ini bahwa modulus Z5 itu adalah ini isomorfis dengan Z5, ya tinggal ini, sehingga kalau ini 0 semua, ini hasilnya 0, ya berarti sini 0 itu nanti akan isomorfis atau berkorespondensi dengan 5 set, ya berarti ini sini semua 5 set. 5 set, 5 set, 5 set, ya tinggal nyontoh itu aja. Nah, ini kalau mahasiswanya tidak memahami adanya keisomorfisan seperti ini, maka dia akan kesulitan kalau mau 1 plus 5 set. Oke, berarti di sini 1 plus 5 set. Artinya 2, berarti 2 plus 5 set. Kemudian 3 plus 5 set. Kemudian 4 plus 5 set. Jadi sama. Di sini 2 plus 5 set. 3 plus 5 set. Nah, 4 plus 5 set. Kemudian yang 2 dengan 2 lalu 4. Nanti di sini 4 berarti 4 plus 5 set. Kemudian 2 dengan 3 berarti 1 plus 5 set. Ya, kemudian di sini ada 3 plus 5 set. Kemudian isomorfis komutatif 1 plus 5 set. Kemudian 3 plus 5 set. Kemudian 3 dengan 3 berarti 4. 4 plus 5 set. Ya, kemudian 2 plus 5 set. Di sini 2 plus 5 set. Kemudian di sini 1 plus 5 set. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mengisi tabel Kelly di sini, kalau mereka hanya memahami adanya set plus 5 set isinya apa, ya mereka akan menghitung secara. Tapi kalau misalkan tahu adanya
ini apa namanya adanya keisomorfisan mereka dengan Z5, ya, maka dengan cara yang analog mereka akan bisa apa namanya tinggal mengcopy aja masuk ke sini. Ya, jadi artinya apa yang menjadi isi dari suatu sel itu berarti adalah korespondensinya di sel yang sama. Begitu. Nah ini. Nah, cara pandang ya, jadi dalam ring faktor itu seringkali cara pandang seperti ini yang apa namanya perlu ya libatkan ke mahasiswa sehingga kita tidak apa itu ring-ring faktor dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembuktian itu ya sama mirip-mirip dengan penyelesaian masalah ya. Jadi sama dengan penyelesaian masalah. Jadi artinya apa? Dalam menyelesaikan masalah ini sebelum menyelesaikan masalah yang tentu mahasiswa harus bisa mengidentifikasikan masalahnya apa. Ya. Di mahasiswa harus bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Makanya tadi menjadi penting kenapa waktu mulai SD itu ada soal cerita. Itu kan cikal bakalnya penyelesaian masalah. Ada soal cerita. Gitu. Dalam soal cerita maka soal matematika tadi diolah dalam sebuah cerita. Nah, kemudian di situ siswa diminta diketahui apa, lalu ditanyakan apa, lalu jawabnya apa, begitu. Ya sama dengan kebiasaan itu terus ada baiknya kita ini ya kalau nanti untuk kegiatan olimpiade sih sebenarnya metodologinya nggak begitu penting. Yang penting dia bisa menjawab hasil akhirnya benar gitu aja. Nah, ada salah singkat dan sebagainya. Tapi di dalam rangka kita nanti menilai kemampuan mahasiswa, maka saya tetap langkah mereka di dalam mencapai suatu tujuan itu kan jadi dia diketahui saja gitu ya, yang diketahui saja apa, diketahui dan ditanyakan apa. Maka dari sini kita bisa kalau itu benar maka kita pandang berarti mahasiswa ini mengerti atau memahami masalah. Karena dia bisa mengidentifikasi masalah apa, yang diketahui apa, yang ditanyakan. Hanya kemudian ternyata begitu mau menjawab, kemudian membuat model matematikanya itu tidak betul misalkan seperti itu. Berarti dia hanya mampu untuk proses mengidentifikasi masalah, itu kemudian setelah mengidentifikasi masalah, lalu pada jawabannya memodelkan masalah itu dengan matematika, menyelesaikan model, kemudian dari penyelesaian model tadi, lalu kemudian interpretasi. Gitu. Makanya kemudian kalau di soal cerita itu seringkali begitu model matematikanya diselesaikan lalu berakhir jadi ini Tono punya 2 kelereng kemudian ditambahi oleh bapaknya sekitar 5 kelereng maka berapa banyak itu kan itu yang soal matematikanya menjadi 2 ditambah 5 sama dengan 7 nah gitu ya gitu. Tapi begitu 7-nya sudah didapatkan lalu terakhirnya ada jadi. Jadi itu adalah suatu interpretasi jawaban atas masalah. Ini maka tetap penting tadi ya, tetap penting karena supaya kita bisa mengetahui ya siswanya itu paham nggak ini. Kalau menuliskan diketahui ditanya saja sudah salah, ya berarti yang bersangkutan sudah tidak memahami masalahnya gitu ya. Nah, nanti kalau jawabannya itu benar menjadi sesuatu yang tanda tanya. Menjadi sesuatu keajaiban kok dia nggak mampu mengidentifikasi apa yang diketahui apa yang ditanyakan tapi pada akhirnya dia bisa mendapatkan jawaban yang benar nah itu yang menjadi satu pertanyaan gitu. Ya jadi kalau kita menilai matematika secara proses kan mulai dari awal
dari awal sudah salah, maka berikutnya salah atau benar berikutnya nggak kita hiraukan. Ya. Awalnya sudah salah, berarti salah. Karena asumsinya karena series, ya, jadi pekerjaan untuk matematika tadi series, mulai dari yang diketahui, apa yang ditanyakan, diidentifikasi masalahnya, kemudian bikin modelnya, kemudian model matematikanya didapat, lalu menyelesaikan model matematikanya. Menyelesaikan model matematika selesai, menginterpretasi dari penyelesaian model matematika tadi. Sehingga berjenjang ini, bertahap itu. Akan sangat lucu kalau dia misalkan tidak tahu apa yang diketahui, ya, tidak bisa mengidentifikasi masalah, tapi dia bikin modelnya betul. Nah, dari mana modelnya tadi? Atau mungkin modelnya salah gitu ya. Tapi interpretasinya benar. Nah, dari mana? Padahal interpretasi tadi merupakan interpretasi dari jawaban solusi terhadap model. Karena kita menyelesaikannya dengan matematik, ya kita model matematik. Itu. Nah, kemudian masalah pembuktian itu tadi. Masalah pembuktian. Nah, pembuktian itu gimana sih? Nah, ini yang selalu dikaitkan dengan materi-materi prasyarat itu. Makanya kalau di dalam aljabar abstrak itu materi prasyaratnya ada, ya, aljabar linear nggak begitu kuat sih. Tapi materi prasyaratnya ada teori bilangan, materi prasyaratnya ada logika, teori himpunan, ya seperti itu. Logika ya penting. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau teorema di dalam aljabar abstrak itu bentuknya ini. P maka sebuah implikasi P maka Q. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara membuktikannya? Kalau jika P maka P. Ya, jika P maka Q. Ya. Jika itu elemen identitas, maka dia adalah satu-satunya elemen identitas. Nah, jadi ada ketunggalan elemen identitas, misalkan seperti itu. Ya, maka bisa saja teknik-teknik untuk membuktikannya. Membuktikannya dari awal diketahui P. Nah, diketahui P. Nah, suruh membuktikan muncul di bawah itu harus sampai pada Q. Sehingga apa? Nah, secara kalimat berkait, maka kan setiap kali, oh kalau P, nah, maka berikutnya apa? Oh kalau begitu P itu berimplikasi pada P1. P1 berimplikasi pada P2. P2 berimplikasi pada P3. Terus dan seterusnya, ya, sampai kemudian oh di sini ada implikasi pada Q 1 dan seterusnya, maka ini kemudian berimplikasi. Nah, ini sebenarnya membuat ini pernyataan-pernyataan yang di tengah itu apa? Supaya secara berkait dari P tadi menghasilkan Q. Begitu. Atau misalkan ya dengan pendekatan semacam ini, pembuktian pendekatan semacam ini, maka kalau kita misalkan stuck di tengah-tengah, kita bisa mulai dari sini. Untuk bisa dikatakan Q, maka berikutnya sebelumnya apa? Untuk dikatakan Q1, sebelumnya apa? Sehingga akan itu yang kemudian menjadi suatu pendekatan kalimat berkait gitu ya. Itu terinspirasi dengan kuis kata berkait dulu waktu di RCTI dulu zamannya ada Nikosiaan itu yang itu yang bisa menjadi pendekatan gitu ya. Jadi salah satunya itu. Jadi karena ini intinya ini. Loh, kalau misalkan secara eksplisit bisa jadi pernyataan teorema itu tidak langsung secara eksplisit jika P maka Q. Gitu. Contohnya itu misalkan
elemen identitas dalam grup adalah tunggal. Nah, ini kan suatu teorema, tetapi dia tidak dinyatakan dalam bentuk P kaki. Nah, maka supaya kita bisa membuktikannya dengan menggunakan sebuah logika implikasi tadi, ya maka ini harus kita transform ke dalam sebuah pernyataan jika P maka. Ya, nih, elemen identitas dalam grup adalah tunggal. Supaya mana jika makanya ini? Ya. Elemen identitas dalam grup adalah tunggal. Nggak kelihatan jika makanya. Ya kita bikin aja. Bikin aja P-nya. Ya. P-nya itu adalah katakanlah E elemen identitas. P elemen identitas dalam grup G. Katakanlah gitu. Kan masih abstrak. Masih kita nggak tahu E yang mana, G yang mana. Nah, kemudian Q-nya kita nyatakan kalau E elemen identitas, maka ya, E merupakan satu-satunya elemen identitas. Salah. Tidak. Sehingga kita bisa bikin P maka Q. Jika E adalah elemen identitas dalam grup G, maka E merupakan satu-satunya elemen identitas di dalam G. Ya. Nah, ada banyak cara untuk membuktikannya. Kalau E elemen identitas, diketahui P. Nah, P dulu. Nah, jadi P, langsung aja P itu diketahui E elemen identitas. Ya, maka, nah ini, kalau E elemen identitas dalam G, nah itu. Apa pengertiannya? Maksudnya gitu. Jadi yang kalimat berkait tadi itu. Sampai nanti yang paling bawah itu menyebutkan bahwa E adalah elemen identitas satu-satunya. E elemen identitas dalam G. Maka artinya apa pengertiannya? Bahwa untuk setiap A di dalam G, maka A dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. Begitu. Jadi tidak merubah. Itu pengertian dari elemen identitas. Lalu apa? Buktikan kalau itu satu-satunya. Nah, akhirnya kita punya juga untuk membuktikan P maka Q, ada suatu alur diketahui P, lalu kita akan bertanya, bagaimana kalau tidak Q? Bagaimana kalau tidak Q? Nah, ini yang apa namanya penyangkalan, ya, suatu dalam logika itu ini apa namanya sebuah penyangkalan itu. Jadi artinya bagaimana kalau tidak Q? Ya. Maka kemudian kalau tidak Q, apa yang akan terjadi? Gitu. Ya. Nih, sehingga kalau kita sekarang kemudian pengandaian, ya, jadi kalau di sekolah di SMA dulu kita sering melakukan pembuktian dengan pengandaian. Andaikan yang benar itu adalah negasi dari kesimpulannya. Misalkan ini, andaikan yang benar itu tidak Q. Andaikan yang benar itu bukan satu-satunya. Nah, itu. Yang lalu kita berikan suatu pengandaian. Andai tidak Q. Nah, ini. Andaikan tidak Q. Nah, tidak Q itu adalah bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya elemen identitas. Tuh. Apa konsekuensinya kalau bukan satu-satunya elemen identitas? Apa? Buktikan bahwa saya bukan satu-satunya orang yang ada di Zoom ini. Ya. Berarti apa? Bukti kalau saya
tidak di PHP gitu ya. Tidak di PHP, saya bicara sendiri, kemudian nah, teman-teman, nah oke, ada nayangkan apa videonya, kemudian nanti bersuara dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa saya tidak sendiri di Zoom ini. Oke, jadi kalau tadi apa kita kembali ke sini, kalau bukan satu-satunya, maka apa? Berarti ada yang lain. Ya. Ada yang lain. Katakanlah F yang tidak sama dengan di mana F juga elemen identitas. Di mana F juga identitas. Nah, sehingga kalau sekarang diklaim dia adalah elemen identitas, tapi dia bukan satu-satunya, maka ada F yang tidak sama dengan yang juga identitas. Maka kita akan apa? Versuskan mereka. Sekarang kalau misalkan dioperasikan dengan F, hasilnya apa? Nah, kalau kita pandang sebagai elemen identitas, maka hasilnya adalah F. Identitas. Ya. Tetapi kalau sama, operasi yang sama dioperasikan dengan F, kalau kita pandang F sebagai identitas, maka hasilnya pasti E. Ini F identitas. Begitu ya. Jadi operasi F itu akan menghasilkan F. Kalau E-nya identitas, dioperasikan dengan F itu hasilnya E jika F-nya identitas. Ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncul ini ya, satu operasi yang sama itu menghasilkan sesuatu yang beda. Jadi F tidak sama dengan gitu ya. Nah, sementara operasi yang ada di dalam grup itu kita klaim sebagai operasi biner. Nah, lalu apa konsekuensinya? Operasi biner itu konsekuensinya adalah tertutup dan tunggal hasil. Itu. Artinya hasilnya tunggal, hasilnya sama. Kalau begitu gimana? Karena operasi ini operasi biner, operasi bintang dan operasi biner, maka berarti mau nggak mau F itu harus sama dengan E. Ya, jadi karena yang dioperasikan sama operasi F, operasi F. Ya, kalau di sini katakan ini hasilnya F, hasilnya kalau begitu F harus sama dengan E. Dan ini merupakan sebuah kontradiksi. Kontradiksinya apa? Tadi kita klaim bahwa F-nya tidak sama dengan E, tetapi ternyata hasilnya F-nya sama dengan E. Jadi terjadi suatu kontradiksi. Yakni kontradiksinya adalah F tidak sama dengan E, dan ternyata hasilnya F sama dengan E. Nah, apa artinya kontradiksi? Kontradiksi itu adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai salah di dalam logika. Nah, kalau karena ini selalu bernilai salah, maka tadi awalan kita yang salah. Tadi kita mengawali andaikan tidak Q. Andaikan E bukan satu-satunya elemen identitas. Kalau kita mengandaikan E bukan satu-satunya elemen identitas, ternyata kita sampai pada suatu kontradiksi. Suatu pernyataan yang selalu bernilai salah. Oleh karena itu, awalnya itu yang harus diperbaiki. Kalau begitu, E bukan satu-satunya elemen identitas, itu suatu pernyataan yang salah. Maka yang benar, ya negasi dari pengandaian tadi. Yang benar, ini adalah satu-satunya identitas. Gitu. Jadi yang apa? Ya kita mencoba untuk membuat suatu analogi, kemudian bagaimana logika itu kemudian dibangun step by step, gitu ya. Kalau seperti ini apa? Ya, tadi langsung aja ke mahasiswa. Kalau misalkan kita klaim ini bukan satu-satunya identitas, berarti apa? Oh, berarti ada yang lain. Kalau misalkan belum
mendapatkan jawaban itu ya. Oh, kalau buktikan bahwa kan pena ini adalah satu-satunya isi dalam kantong saya. Gitu. Kalau satu-satunya begini. Kalau seandainya tidak satu-satunya isi dari kantong saya, oh berarti ada yang lain. Gitu. Jadi ada yang lain yang bukan pena ini, gitu ya. Gitu. Jadi ada elemen yang lain F yang bukan E, yang juga identitas. Tapi kalau F mengklaim dirinya juga identitas, kalau sekarang di versuskan dengan E, ya maka hasilnya seperti ini. Ya, karena operasi yang kita uh, definisikan dalam satu grup penemuan operasi biner, yaitu dia tertutup dan juga tunggal hasil, maka ini. Artinya mereka harus sama. Nah, ini akhirnya terjadi kontradiksi. Di sini tadi ngeklaim tidak sama, ternyata di sini hasilnya sama. Gitu ya. Akhirnya terjadi suatu kontradiksi. Benar dan salah. Akhirnya salah. Atau salah dan benar, kan nilainya salah. Itu lagi. Itu. Jadi di dalam pembuktian, di dalam struktural jabar secara umum, gitu ya, maka kita tetap sangat membutuhkan adanya pemahaman mengenai logika. Banyak hal, ya. Jadi dengan menggunakan kontradiksi, dengan menggunakan, atau misalkan kalau kita mau membuktikan P maka Q, ya kan? Oh, kalau diketahui P maka nanti harus hasil akhirnya Q. Terus dengan kata berkait tadi. Tapi kalau misalkan satu arah ini sulit untuk dibuktikan, ya maka kemudian kita bisa memanfaatkan yang namanya kontraposisinya. Ya, kontraposisi dengan implikasi itu merupakan dua pernyataan yang ekivalen, nilai kebenarannya sama. Ya, sehingga kalau misalkan arah kanan seperti ini susah, misalkan pembuktiannya, ya kemudian kita bisa balik persoalannya menjadi kontraposisinya tidak I, maka tidak P. Nah, itu. Ya, sehingga kalau ini nanti terbukti, maka kita akan bisa ngeklaim ini pun juga akan benar. Ya, jadi kalau yang di sini benar, maka ini pun juga akan benar. Begitu. Ya, seringkali itu. Jadi seringkali kadang kita juga perlu gitu ya. Jadi memanfaatkan kontraposisi. Sama seperti tadi, kalau kita memiliki dua struktural jabar, dua ring yang isomorfis, ya, dua ring yang isomorfis tadi, misalkan yang satunya sulit kok di komputasinya sulit, ya, karena di sini adalah melibatkan koset-koset yang membentuk ring faktor gitu ya. Ya, kemudian kita pakai analoginya, pakai isomorfisnya. Jadi Z modulo 5 Z sulit dihitung perkaliannya, ya, kan? Kita lihat bagaimana tabel Kelly perkalian dari Z5. Nah, kemudian hasil yang di situ tinggal kita copy aja dengan itu. Di ini. Jadi karena di sini benar, maka di sini juga akan benar. Jadi, sama dengan ini kontraposisi, kita manfaatkan kontraposisi. Kalau misalkan kita sulit P maka Q, ya kemudian kita gunakan kontraposisinya. Karena kalau kontraposisi ini benar tidak Q maka tidak P benar, maka implikasi ini akan menjadi benar juga. Itu yang di awal itu preliminari pada struktur aljabar itu pasti di sana ada teori himpunan, fungsi, logika, ya. Jadi pembuktian-pembuktian itu yang dibuat preliminari sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan pada saat mereka berada di. Oke, ya. Itu sih terkait dengan bagaimana pendekatan kita di dalam memberikan pemahaman masalah pembuktian. Sekali lagi teorema, definisi, kemudian aksioma itu bukan merupakan sesuatu yang harus dihafal, ya, tapi dipahami, gitu ya, dipahami sehingga ini apa yang ya tidak apa-apa nanti misalkan kalau secara abstrak ini kok sulit dipahami, udah kita bisa bikin. Karena apa? Sekali lagi ingat bahwa pendekatan pemahaman di dalam aljabar abstrak itu adalah
abstraksi dan generalisasi. Jadi kita membuat suatu menganalisis sesuatu yang abstrak tadi, lalu kemudian hasilnya kita generalisasikan ke seluruh benda konkret. Nah, sebelum abstraksi, nah kita juga perlu benda-benda konkret atau himpunan-himpunan konkret yang kemudian nanti. Nah, akhirnya apa? Nah, kita bisa analogi sebentar gitu ya ke dalam himpunan-himpunan konkret seandainya mereka mengalami kesulitan, misalkan kesulitan di dalam memahami, misalkan. Ya tadi sama seperti misalkan cara pandangnya untuk memandang sebuah ring faktor itu. Memandang ring faktor itu gimana sih kok ada set modulo 5 set gitu ya, seperti itu. Ada set modulo 5 set, bagaimana kita bisa memandangnya gitu ya. Apa pengertiannya? Kok ada namanya faktor itu ada ini notasinya merupakan notasi faktor ya. Sehingga disebut sebagai ring faktor. Ada isinya adalah semua koset yang ada pada ini, semua koset yang dari suatu ideal tadi pada ring tadi. Seperti itu. Yang kemudian himpunan semua kosetnya pasti akan mempartisi ring tadi ke dalam kelas-kelas partisi. Begitu. Ini seperti itu. Sehingga itu bisa kita alihkan kita memandang misalkan ring secara keseluruhan itu adalah FKIP sebagai himpunan mahasiswa. Ya, kemudian taruhlah kita punya ideal prodi pendidikan matematika itu. Ya, maka prodi pendidikan matematika yang lainnya itu kita anggap sebagai koset-koset dari prodi pendidikan matematika. Artinya antara prodi pendidikan dengan koset yang lain itu akan ini saling asing gitu ya. Tapi mereka digabungkan satu itu akan menghasilkan. Sehingga kalau Z kita mandang Z-nya tadi sebagai FKIP himpunan mahasiswa-mahasiswa. Nah, sekarang ring faktor Z modulo 5Z itu kita pandang sebagai FKIP sebagai himpunan prodi-prodi. Ya. Diawali dengan prodi matematika sebagai idealnya. Kemudian nanti ada prodi fisika, biologi sebagai koset-kosetnya. Begitu. Itu yang ya seringkali itu untuk memudahkan pembayangan mahasiswa itu terhadap konsep yang memang abstrak gitu ya, namanya aljabar abstrak. Begitu. Nah, kok abstrak kok dipelajari? Iya, matematika semua abstrak gitu. Objeknya abstrak, semua yang kita pelajari di matematika itu abstrak. Tapi penting sekarang ini ya. Nggak ada matematika, kita nggak bisa beli lombok, nggak bisa beli beras, karena berasnya sekilo piro, ini. Berarti yang kilo ya. Nah, itu kan kita ada matematik gitu. Masuk nggak ono potongannya diskon gitu ya, 25 kilo. Nah, seperti itu kan. Artinya, wah itu ibu-ibu kalau di pasar lebih cepat itu daripada saya yang ngantar ibu-ibu ke pasar itu ibu-ibu lebih cepat itu ngitungnya. Ini. Dan regane piro wis tarik enggak ini larang ini coba lihat ini. Ya belum mikir belum kok iso larang gitu yang ini. Udah ini larang. Ya, lebih cepat matematikanya ibu-ibu di pasar itu. Nah, itu pentingnya matematika itu. Jadi walaupun abstrak itu sekarang sudah menjadi sesuatu konkret dan penting bagi kehidupan sehari-hari. Begitu. Mungkin ada sesuatu yang lain yang perlu didiskusikan terkait dengan apalagi terkait dengan ring faktor gitu, problematika ring faktor yang nanti akan menjadi sama sih analog dengan yang di grup ya. Jadi di grup itu ada homomorfisme grup, di ring kita juga punya homomorfisme ring. Kemudian dari homomorfisme kita punya punya kernel ya yang merupakan sebuah ideal ya, sebuah ideal. Kalau dalam grup dia sebagai subgrup normal. Himpunan semua koset dari kernel itu akan membentuk ring faktor ya, atau dalam grup faktor. Gitu. Nah, secara analog saja. Sehingga lebih mudah sebenarnya kalau di dalam struktur aljabar bagian yang kedua ini karena banyak aksioma-aksioma yang analog dengan ini sehingga pematangannya
perlu di teori grup yang hanya mau melibatkan satu operasi biner saja, itu akan lebih mudah. Begitu. Mungkin ada. Nah, oke, sebagai akhir ini bagian terakhir dari bagian saya, nanti berikutnya sudah langsung nyambung dengan Bu Dian dengan problematika pada aljabar linear. Maka saya sudah menyediakan Dropbox untuk Anda melaporkan hasil diskusi masing-masing. Mohon maaf, itu 2 diskusi itu tidak bisa terrecord dengan baik, hanya mungkin mudah-mudahan yang ini sama yang terakhir kemarin itu yang punya recordnya itu ya. Tapi istilahnya apa yang kita ulas kurang lebih bersama seperti beberapa kata kunci seperti misalkan peta konsep itu ya, ini peta konsep, kemudian identifikasi masalah itu kalau kita ini, jadi bagaimana pemahaman masalah, kemudian setelah memahami masalah tadi kan ada pemodelan matematika, solusi model, dari hasil solusi model interpretasi untuk menjawab masalah tadi gitu ya. Ini jadi itu sih matematik itu, kalau guru matematik itu kalau ngoreksi itu mudah cepat gitu ya. Beberapa harus ada ini, oh di langkah pertama sudah salah ya udah salah, berikutnya mau benar mau salah ya nggak peduli ya. Kalau berikutnya yang langkah pertama salah, yang langkah kedua benar, itu malah jadi sesuatu yang lucu karena itu adalah sebuah series begitu. Nah, saya sudah menyediakan Dropbox di MMP yang Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusi. Saya kira tidak usah terlalu banyak, 1 atau 2 halaman cukup. Dalam bentuk tabel aja cukup, misalkan tabelnya problematikanya apa, kemudian bagian kanannya itu solusinya apa. Jadi problematika yang diidentifikasi baik dari makalah dulu, kemudian pada saat kemarin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman waktu diskusi, itu juga dicatat itu apa yang muncul, kemudian ada solusi apa. Mungkin ada juga solusinya baik dari kita sendiri atau mungkin dari advice dari teman-teman tentang solusi tadi. Jadi cukup identifikasi problematikanya apa, solusinya apa. Sudah gitu aja sudah. Ini kita tunggu nanti hari Sabtu tanggal 11 Mei itu jam 18 itu kita tutup di Dropbox-nya. Sudah bisa dilihat di MMP, di Dropbox, di bagian akhir di problematika tentang aljabar abstrak yang kelima. Oke. Ya, saya kira itu. Nah, untuk mengakhiri sesi saya di problematika ini, ya saya mohon maaf bila sering merubah jadwal itu ya. Kemudian mungkin dalam penjelasan saya ada sesuatu yang kurang berkenan gitu ya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya kita tunggu laporan akhir Anda terkait dengan masing-masing. Berikutnya untuk pekan depan sudah mulai dengan Bu Dian. Tapi pekan depan kita juga masih ketemu lagi untuk di mata kuliah yang satunya lagi aljabar dan analisis. Ini saya masih menunggu kabar dari Pak Fatkur, ya, kapan saya giliran saya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kiri perkuliahan ini selamat siang dan selamat tetap semangat, sukses untuk langkah selanjutnya. Siang, Prof. Terima kasih.